Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pembuatan aplikasi penggajian karyawan dengan menggunakan visualbasic.net. Oke, jadi di tutorial sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara membuat form desain interface untuk form transaksi penggajian karyawan. Bagi teman-teman yang belum menonton, silakan lihat. Saya sertakan linknya di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut. Jadi yang ingin saya bahas di video tutorial kali ini yaitu bagaimana cara menampilkan data dari database kita tampilkan atau kita munculkan pada combo box di visualbasic.net ya. Nah, jadi di sini desain interface yang sudah saya bahas di video tutorial sebelumnya. Di sini nick karyawan itu saya menggunakan combo box dan ID jabatan saya juga menggunakan combo box. Nah, fungsinya dari combo box ini itu nanti saya akan mengambil data dari database ya, khususnya dari tabel nick karyawan. Saya akan tampilkan semua nick karyawan yang sudah diinput pada form karyawan itu. Jadi di sini akan tampil pada combo box. Jadi kita tinggal memilih nih karyawan mana yang kita mau gaji, seperti itu. Nah, begitupun dengan di jabatan apa yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Nah, di sini di combo jabatan itu semua data jabatan yang ada pada tabel jabatan itu ditampilkan juga pada combo box itu. Nah, itulah yang akan saya bahas pada video tutorial kali ini, bagaimana sih menampilkan data dari database ke combo box pada visualbasic.net. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama yang harus saya atur, combo box nih karyawan ini saya harus rubah namanya untuk lebih memudahkan saya untuk mengingatnya. Jadi kita atur di propertiesnya, kita cari name-nya. Ini masih combo box 1, saya rubah jadi CMB karyawan. Ya, combo karyawan. Terus ini juga untuk ID jabatan. Nama kombonya saya rubah jadi CMB jabatan. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita masuk di editornya. Caranya yaitu double klik saja di formnya ya, di bagian yang kosong. Silakan teman-teman cari bagian yang kosong, kita double klik saja. Nah, setelah masuk di editornya untuk membuat listing, jadi yang pertama teman-teman buat, kalau seperti dengan metode yang saya gunakan, yaitu saya membuat satu function atau satu sub ya, satu sub atau sub baru saya buat di bawahnya ini. Bawahnya form load. Nama subnya terserah teman-teman mau gunakan nama sub yang seperti apa, karena ini hanya sebuah penamaan function, itu bisa sembarang nama. Nah, di sini contoh saya gunakan sub list data ya, seperti itu. Nah, disinilah di dalam sub ini saya akan membuat perintah bagaimana cara menampilkan data dari database ke combo box. Oke, yang pertama saya harus panggil koneksinya. Ini nama koneksi saya ya, nama koneksi yaitu koneksi DB. Selanjutnya yaitu saya tulis Nah, di sini kita buat satu string untuk perintah menampilkan data select. Nah, kita tampilkan data apa, field apa yang kita akan tampilkan nanti di combo box ya. Kita lihat di tabel yang pertama kita buat untuk karyawan yang terlebih dahulu. Tabel karyawan itu ada nick, ada nama. Oke. Kita kembali. Nah, di sini select nick
karyawan, koma, nama karyawan, from, nama tabelnya karyawan. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini nama field yang ada di tabel karyawan, yaitu field yang pertama yang saya ambil adalah nick, field yang kedua adalah nama, dan from ini adalah asal, yaitu berasal dari tabel karyawan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di bawahnya kita buat satu variabel new data set. Lalu di sini kita kosongkan, lalu di dalam kurung itu ds, string nama tabelnya. Karyawan. Oke. Nah, lanjut di bawahnya itu kita ambil nama combo boxnya tadi, cmd karyawan dot data source itu sama dengan buka kurung tutup kurung, di sini ds dot table, lalu buka kurung tutup kurung, string nama tabelnya lagi kita panggil. Nah, di sini kita panggil lagi nama kombonya dot display member sama dengan field apa yang ingin kita tampilkan di combo box. Contoh di sini saya mau tampilkan adalah nick karyawan. Sorry, kita pakaikan string. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ini nama functionnya atau nama subnya kita harus panggil di form load. Jadi, kenapa kita harus panggil ke form load? Jadi nanti pada saat form ini dijalankan, itu kita pilih di kombonya itu data langsung tampil pada combo box tersebut. Oke, jadi di sini saya harus panggil call list nama functionnya tadi, list data ya. Nah, ini. Oke. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya saya harus atur dulu di properties untuk menjalankan form ini karena saya belum menggunakan form utama atau menu utama. Jadi saya harus atur, klik kanan di projectnya, lalu masuk di properties. Nah, di sini startup form kita pilih dulu form penggajian. Oke. Sekarang kita jalankan. Nah, ini sudah muncul nick karyawan. Nah, ini sudah ada satu nick karyawan ya. Oke, kita lihat di tabelnya, tabel karyawan. Nah, ini ada kenapa satu yang muncul tadi data di combo box, karena memang isi dari tabel karyawan itu hanya satu. Contoh saya input di sini, saya tambahkan data, saya input manual. Oke, jadi ini sudah ada dua. Nah, saya akan kembali ke aplikasi, saya akan jalankan lagi. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada dua yang muncul nick karyawannya.
Nah, seperti itulah yang saya maksud tadi, bagaimana cara menampilkan data dari database atau mengambil data dari database, lalu kita tampilkan di combo box pada aplikasi kita di visualbasic.net. Oke? Nah, seperti itulah caranya. Nah, bagaimana untuk combo box ID jabatan? Itu prosesnya sama atau logikanya sama, tinggal kita membuat lagi satu sub. Ya, saya buat lagi di sini satu sub. List data jabatan seperti itu ya contohnya. Lalu ini logikanya sama, jadi saya copy paste supaya cepat. Nah, di sini yang kita harus rubah ya, kita harus rubah berdasarkan field yang ada di tabel jabatan. Oke, kita lihat di database. Ini ada ID jabatan, ada nama jabatan. Oke. Berarti di sini saya ganti jadi ID jabatan, field yang kedua yaitu nama jabatan, from nama tabelnya. Nah, lalu di sini tabel jabatan. Oke. Dan di sini kita tampilkan adalah ID jabatan. Oke. Nah, ini juga kita harus nama subnya kita harus panggil juga di home load-nya ya. Jadi call list data nah, ini list data jabatan. Oke. Coba saya jalankan lagi. Sorry, di sini kita lupa untuk merubah nama ya, nama kombonya di sini combo jabatan. Ini juga harus kita rubah jadi combo jabatan. Oke. Nah, di sini ini karyawan, di combo box karyawan tetap ya, ini karyawannya muncul. Terus di ID jabatan untuk combo box jabatan itu adalah ID jabatan yang muncul. Oke. Nah, seperti itulah proses pemanggilan data atau menampilkan data dari database ke combo box di visualbasic.net.